never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez memperkecil keunggulannya setelah hari pertama pengujian di Buriram. Dia memperkirakan rivalnya akan mendapatkan momentum pada hari Sabtu. Seminggu setelah kemenangannya di Australia, Marc Marquez masih terlihat tangguh di Thailand, namun ia melakukan segalanya untuk meminimalkan potensi keuntungan. Sedikit melemah secara fisik pada hari Jumat ini, pembalap Spanyol itu tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan waktu terbaik hari itu selama latihan, dan bahkan mencetak rekor baru di depan 3 pesaing lainnya untuk meraih gelar juara dunia. Saya mengalami sedikit masalah karena saya sedikit sakit, kata Marquez di situs resmi MotoGP. Tidak menyenangkan berkendara di trek yang panas seperti ini, tetapi sebaliknya, kami mencoba mencari solusi terbaik mulai dari FP1 dan seterusnya. Sejujurnya, pengaturan dasar bekerja dengan baik. Kami hanya melakukan penyesuaian yang baik dan sepertinya saya akan mendapat hasil yang baik. Kecepatan yang bagus. Kami harus memahami apa yang bisa kami lakukan di kualifikasi besok. Saya senang karena selalu penting untuk memulai akhir pekan seperti ini, tambah pembalap Gresini saat bertemu dengan para jurnalis. Namun tetap menunjukkan kehati-hatiannya saat menghadapi beberapa pembalap, kecepatannya bagus, bukan itu yang terbaik. Tercepat seperti di Australia, saya pikir Martin lebih cepat dari kami. Ketika dia berpuasa pada hari Jumat, itu berarti dia akan berpuasa sepanjang akhir pekan. Itu yang bisa kami lakukan. Pada awal tahun, dengan Ducati yang masih memiliki segalanya untuk diketahui, Marquez terbiasa mendapatkan momentum di akhir pekan. Sekarang, lebih familiar dengan mesin Italia, ia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bersinar sejak awal, yang membawanya ke posisi pertama pada hari Jumat ini. Namun dampak dari kekhususan ini adalah ia berhenti dengan cukup cepat, ketika pembalap lain terus mengalami kemajuan. Jadi dia berharap beberapa dari mereka menjadi lebih kuat pada hari Sabtu. Itu akan terjadi. Yang terpenting, saya memiliki potensi ini, keuntungan dari menjadi sangat baik. Sementara itu, Aleix Espargaro berkendara sedikit karena terjatuh besar pada hari Jumat ini di Buriram. Pebalap Aprilia itu berharap bisa ambil bagian di sisa akhir pekan. Akhir pekan adalah awal yang buruk bagi Aleix Espargaro. Dia yang tiba di Thailand dengan harapan tinggi, mungkin satu-satunya yang bisa dia miliki untuk akhir kejuaraan ini. Mendapati dirinya terpuruk dan dengan sedikit data setelah terjatuh pada tugas pertamanya. Pembalap Aprilia itu sedang melakukan lap cepat saat kehilangan kendali atas motornya di tikungan 12. Tergulingnya di kerikil cukup parah hingga harus dievakuasi dengan tandu, meski gambar yang ditampilkan menunjukkan kesadaran dan mobilitas. Dia tidak dapat menyelesaikan sesi ini, terpaksa menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan bahwa dia tidak melukai dirinya sendiri. Meskipun Aprilia meyakinkan bahwa tidak ada cedera yang terdeteksi dalam pemeriksaan yang dilakukan, hanya menyebutkan trauma ringan. Espargaro tetap diistirahatkan dengan tujuan untuk kembali ke Setang pada sesi kedua hari itu. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, manajer timnya, Paolo Bonora, tetap mengindikasikan bahwa pengemudinya mengalami pukulan di kepala, sehingga perlu diwaspadai. Dia memang berada di trek 4 jam setelah kecelakaannya, di bawah pengawasan Direktur Medis Kejuaraan. Namun, setelah 12 lap di sesi kedua, dan ketika penderitaannya terlihat jelas, diumumkan bahwa pembalap Spanyol itu tidak akan melangkah lebih jauh dan akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aprilia segera mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini tidak menunjukkan adanya cedera akibat terjatuh. Karena perjalanannya melewati rumah sakit, pilot tidak berbicara secara resmi pada hari Jumat ini, dan hanya memberikan kabar melalui jejaring sosial. Marc Marquez mendominasi sesi kedua hari itu di Grand Prix Thailand, mencatatkan rekor waktu sementara 17 pembalap finish di detik yang sama dalam tes yang masih sangat tidak menentu hingga akhir.
Akhir pekan di Thailand dilanjutkan dengan sesi kedua, kali ini berlangsung selama 1 jam, dan selama itu tidak ada seorang pun yang absen. Aleix Espargaro dan Pedro Acosta memang sudah dinyatakan fit untuk kembali ke lintasan. Pembalap Tech3 itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan ulang setelah lampu hijau medis kemarin, setelah mengalami subluksasi bahu minggu lalu. Dan dalam kondisi cukup baik untuk melanjutkan akhir pekannya bahkan tanpa bergantung pada bantuan obat penghilang rasa sakit. Adapun Espargaro, ia menjalani tes pencegahan setelah terjatuh dalam kecepatan tinggi pagi ini, yang menunjukkan tidak ada cedera dan oleh karena itu ia dapat kembali ke setang RSGP-nya. Namun, ia hanya menyelesaikan 12 lap dan mundur tak lama setelah pertengahan sesi. Aprilia mengumumkan akan menjalani pemeriksaan tambahan di rumah sakit. Dengan suhu saat ini 32 derajat Celcius di udara dan lebih dari 50 derajat Celcius di darat, ban keras sangat penting bagi sebagian besar pembalap sejak putaran pertama tes ini dengan taruhannya. Seperti biasa, besar karena ini adalah tentang mengamankan tempat di antara 10 besar untuk memastikan berpartisipasi di Q2 besok. Johan Zarco menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu di bawah 1:31 pada sesi ini dan, setelah 3 lap terbang, beberapa pembalap sudah menurunkan waktunya pagi ini, menjadi hanya 1:30. Segera setelah estafet pertama selesai, Marc Marquez memimpin peringkat. Meskipun kelima pabrikan berada di 10 besar pada satu titik atau lainnya selama sesi tersebut, Fabio Quartararo menciptakan kejutan dengan membawa Yamaha-nya ke posisi kedua setelah setengah jam, segera digantikan oleh Pedro Acosta dengan KTM. Pecco Bagnaia yang sudah berada di posisi tersebut sejak menit awal masih mempertahankan catatan waktu awalnya di etapa ini, yang memberikan kuartet di peringkat 10 yang sama di peringkat teratas. Sementara itu, beberapa pembalap menganggap Marco Bezzecchi bertanggung jawab atas tabrakannya dengan Maverick Vinales pada sprint race di GP Australia. Namun mereka tidak sependapat mengenai pengaruh aerodinamika. Insiden balapan sprint di Phillip Island masih ramai dibicarakan hampir seminggu kemudian. Maverick Vinales yang baru saja menyalip Marco Bezzecchi ditabrak keras oleh pembalap VR46 tersebut. Menjadi sasaran kritik dari Vinales, Bezzecchi mengaku terkejut dengan pengereman agresif rivalnya dan menerima penalti tersebut, tanpa menganggapnya pantas. Bagi banyak pembalap, Bezzecchi bertanggung jawab dan bagi Marc Marquez, dia tidak punya alasan untuk fenomena aspirasi di garis lurus. Akhir pekan lalu, pria asal Spanyol itu pertama kali berbicara tentang kesalahan yang ia lakukan, namun ia belum melihat gambarannya. Kini hal itu telah terlaksana dan baginya, tanggung jawab Bezzecchi tidak diragukan lagi. Saat itu saya bilang itu insiden balapan, tapi bagi saya bukan, itu kesalahan Bezzecchi karena Vinales sudah unggul di tengah garis lurus, jelas Marquez. Ini seperti saat Jorge menyalip saya, kami sudah berdampingan di tengah lintasan lurus, sebelum sampai di titik pengereman, jadi harus antisipasi. Memang dulu saya pernah mengalami situasi serupa dengan Zarco, tapi saat itu saya sudah melewatinya di titik pengereman dan ada rombongan besar. Pengarah balapan sudah mengambil keputusannya.